Perkenalkan, nama saya Arsy Rehan Ramadan. Di sini akan menjelaskan penggunaan EEPROM pada web server. Jadi pertama kita perlu memasukkan library. Yang pertama ada EEPROM, ada ESP8266, dan juga untuk web server ESP-nya. Lalu di sini ada ESP8266 web server, di set 80 itu defaultnya. Deklarasi string server IP untuk dipakai nanti. Selanjutnya akan membuat sebuah integer dengan nama EEPROM max data ini untuk membaca indeks panjang data yang sudah ada tersimpan. Dalamnya seperti ini. Saya lanjut, ada dibuatkan integer EEPROM setup di sini untuk memulai EEPROM-nya. Jadi EEPROM begin 512 ini maksudnya adalah jumlah byte yang bisa ditampung, yaitu 512 byte. Saya lanjut. Nah, di sini dibuatkan fungsi untuk membaca data EEPROM. Namanya adalah string, sehingga bisa dikonvert dalam bentuk string. String EEPROM read dengan parameter integer offset. Lanjut, ada integer num data. Dia memanggil, ini dia, memanggil fungsi EEPROM max datanya. Jadi dibaca dulu berapa total datanya, lalu dibuatkan integer current index, seperti indeks saat ini di set menjadi 1, lalu membuat looping di mana integernya i sama dengan 0 jika i kurang dari 6 data atau kurang dari max data di sini, lalu i di plus plus, jadi looping dia, increment. Lanjut, ada integer cur data length, jadi panjang data saat ini sama dengan EEPROM.read current index plus plus. Jika i bukan dari offset tersebut, maka core index sama dengan core index plus core data length. Else string data dikosongin saja seperti ini biar ada space. Lanjut, ada nested loopingnya, yaitu dimana integer j sama dengan 0 jika j kurang dari core data length yang seperti di atas tadi. J ditambah, di increment dia. Lanjut, data sama dengan data ditambah karakter dalam kurung EEPROM read cur index plus plus. Jadi dia membaca bentuk charnya dari per karakter dibacanya. Lalu hasilnya akan di return dalam bentuk data. Itu fungsi untuk membaca read data. Lanjut, ada menulis data pada EEPROM. Pertama ada void EEPROM write data dengan parameter string data dan integer num data. Ada integer char index 0, ada EEPROM write char index plus num data. For integer i sama dengan 0, i kurang ini, seperti ini, integer num core data sama dengan data dengan array i dot length. Lanjut, ada EEPROM write core index plus di increment, lalu ada current datanya. Ini akan di increment terus setiap loopingnya dan juga current datanya apa. Lanjut, untuk nested loopingnya ada integer j sama dengan 0, j kurang dari data i. Jika kurang dari indeks i, maka seperti di atas ini, jika kurang dari data ini, maka j akan diincrement. EEPROM.write core index, lanjut data i dan j. Jadi misalkan ini i1, i0, i1, j1, misalnya i2, j0, i2, j1, i2, j2, dan seterusnya. Lalu untuk menyimpan perubahan data, maka akan dilakukan EEPROM commit. Nah, saya lanjut ke setup. Di sini saya menggunakan serial begin dalam kurung 9600. Dapat dilihat di serial monitor Anda, bisa disetting sesuka Anda. Lanjut, ada EEPROM setupnya seperti yang di atas ini untuk memulai EEPROM.
kita deklarasikan integer 6 data sama dengan EPROM max data. Jadi untuk mengetahui panjang indeksnya. Nah, di sini untuk kondisi di mana jika tidak ada data pada EPROM-nya, yaitu ditandakan dengan 6 data sama dengan 0, yaitu berarti tidak ada data sama sekali, maka dia akan memanggil fungsi setup wifi AP atau access point. Else jika ada datanya, maka dia akan menjalankan fungsi setup wifi STA atau station. Saya lanjut ke setup AP-nya. Ada pertama deklarasikan const char-nya. Saya bukan membuatkan SSID dan passwordnya. Dapat dilihat seperti sini. Bisa Anda ubah sendiri juga di sana. Lanjut saya ada print, ada isikan teks pada serial monitor. Lanjut saya setting WiFi mode-nya menggunakan WiFi access point. Nah, di sini ada WiFi soft AP. Jadi ini untuk membaca nama WiFi dan nama passwordnya. Saya lanjut server IP seperti yang dideklarasikan di atas, yaitu wifi.softap untuk membaca IP-nya .toString. Jadi mengubah IP-nya menjadi bentuk string. Lanjut ada serial print, basic lah ya. Ini mengambil inputan dari server IP di sini. Saya lanjut, langsung ada server on. Ini untuk menjalankan web servernya. Lalu ada server on di submit. Ini untuk menyimpan data dalam bentuk button. Lalu ada di begin untuk dimulai servernya. Ada di print. Ada teks pada serial monitor bahwa web server berjalan pada IP. Nah, dimasukkan IP-nya. Ini untuk titik-titik saja. Lanjut ada setup WiFi station. Nah, di sini ada serial print kosong, terus menyambungkan ke WiFi. Ada di sini dia bersifat dinamis di mana pada SSID ini mengambil data, yaitu memanggil fungsi from read dengan indeks 1, atau bisa dibilang integer offsetnya. Offsetnya 1, itu menandakan data pertamanya, yaitu SSID. Untuk data keduanya dengan offset 1, yaitu passwordnya. Lanjut menggunakan WiFi mode-nya, yaitu WiFi STA atau station. Lanjut ada WiFi begin, ada SSID, ada password. Seperti di sini ya, sudah dideklarasikan. Kita delay, ini ya basic lah. Lanjut. Ada peringatan terkoneksi, ada IP-nya dimasukkan pada fungsi ini. Saya lanjut ke loopingnya, hanya saya menggunakan server.handle client untuk menyalakan server pada server webnya. Lanjut, saya akan membahas mengenai fungsi pada nama fungsinya itu handle form WiFi. Nah, di fungsi ini digunakan untuk menampung tampilan webnya dan juga logika dari web tersebut dalam bentuk HTML. Saya lanjut, isinya di sini ada deklarasi client IP, yaitu server.client.remote-ip.toString, ini normal lah ya. Lanjut ada string, kita membuatkan teks HTML-nya dalam bentuk string dengan nama variabel string str web server. Nah, str web server ini menampung string berupa teks-teks HTML-nya. Untuk memulai, kita memulai dengan R besar, petik, 3 sama dengan dalam kurung, dan ditutup dengan seperti ini. Saya lanjut untuk isinya. Ini basic. Kita buatkan title. Di sini ada nama SP8266 web server. Materi ke-9 yaitu membahas mengenai EPROM. Lanjut ke bodinya, ada buat header 1, yaitu pengisian WiFi dan password.
kita buatkan sebuah form di sini, form action dengan tujuan ke submit. Nanti akan dibahas pada di bawah untuk mengenai submit ini. Lanjut, di bawah ada diisikan teks nama Wi-Fi-nya, ada sebuah kolom input berupa teks dengan namanya SSID. Lanjut ada kolom input password dengan type password, namanya password juga. Lalu ada sebuah button yang bertuliskan submit. Nah, ini untuk disimpan, itu keseluruhan formnya, body. Nah, semua body HTML-nya seperti itu. Dan juga seharusnya ada button reset. Bukan. Oke, lanjut ada server.send. Ini standar. Nah, ini adalah logika untuk pada button simpan data. Jadi pada sebelumnya, mana tuh dia? Nah, jadi pada server on/submit, ini maksudnya itu memanggil fungsi. Seperti yang slash saja ini memanggil handle form WiFi, yaitu fungsi untuk web servernya. Di bawah ini, jika diarahkan ke submit, maka akan menjalankan fungsi simpan data. Nah, penjelasan dari fungsi simpan data yaitu di sini dibuatkan variable string data dengan array 2. Nah, lanjut, data pada array 0 sama dengan server.arg ini untuk menyimpan data yang sudah diinputkan pada HTML, pada form HTML sebelumnya. Jadi tadi dinamakan SSID, seperti ini name-nya, dipanggil name-nya, dan juga dipanggil password-nya. Ya, lanjut ada integer 6 data, seperti yang dideklarasikan di atas, sama dengan size of data slash size of string, from write data, data dan 6 datanya. Server.send 200 text plain, ini untuk pesannya berhasil. Nah, itu untuk cara menyimpan datanya dari logika button submit-nya. Lanjut, yang terakhir saya akan membahas mengenai button reset. Nah, jadi pada reset ini dibuatkan fungsi sebagai berikut. Jadi dibuatkan looping untuk i sama dengan 0, i kurang dari 512, di mana 512 ini melambangkan 512 byte, yaitu total penyimpanan pada EEPROM-nya. Jadi i++ hingga semua total memorinya akan di looping di sini. Dari semua memori akan di write 1,0 menggunakan fungsi ini, EEPROM write 1,0. Jadi dia blank ya dia. EEPROM-nya. Setelah itu lanjut di commit untuk menyimpannya dan melakukan esp.restart untuk melakukan restart program pada ESP8266. Nah, itu saja untuk kode programnya. Saya lanjut untuk ke rancangan ininya. Yang dari tugas sebelumnya itu menggunakan button, web server, dan lampu LED. Di sini saya menggunakan sebuah LED yang dipasangkan dengan pin 16 atau D1 dan pin ground. Lalu untuk button sendiri saya menggunakan pin 5 dan pin ground. Nah, untuk hasilnya saya mohon maaf belum bisa mempraktekannya dikarenakan saya masih menemukan error seperti ini pada serial monitor saya yang saya sendiri belum tahu kenapa. Jadi sekian saja dari video saya saat ini mengenai penyimpanan EEPROM menggunakan web server. Terima kasih.